Permisi. Masa. Halo semua, kembali lagi di podcast Salah Kadarnya bareng Richard dan Tata. Tapi saya sekali ini sendirian karena asisten saya sibuk. Sibuk dengan Sibuk. pekerjaannya. Minggu ini minggu yang padat ya Pak Ansip ya. Minggu yang padat. Ya, lumayan lah. Dan hari ini bakal digantikan asisten saya dengan asisten saya yang lain. Halo Matias. Nah, Matias. Nah, Halo, halo, ya. halo, halo. Nah, jadi di sini Matias bakal gantiin saudari Tata yang saya kerjakan dengan yang lain. Karena banyak pekerjaan, otomatis kita juga bakal ngomong tentang satu hal yang ya sering dibicarain lah ya. Apa itu Pak Yuk, Ansip? Tentang stereotip atau pemikiran orang. Wow, topik yang sangat menarik ya Pak Ansip ya. Stereotip pemikiran orang-orang ya Pak Ansip ya. Ya, Wow, betul. wow. Nah, kalau Matias sendiri ya, sebelum lanjut ya, stereotip itu menurut kamu apa sih, Mat? stereotip ini menurutku sebuah apa ya namanya? Ya bener, pemikiran orang-orang terhadap sesuatu hal yang menurut mereka terdapat dari apa ya? Pengalaman mereka sendiri gitu. Kalau Wow. boleh ambil contoh, itu kalau cowok rambutnya panjang itu biasanya dibilang nggak karuan, nakal Ya, gitulah istilahnya. ya, benar, benar, benar. Kalau dari Pak Ansip tadi, gimana Pak Ansip? Stereotip? Yes. Stereotip ya pemikiran orang-orang terhadap sesuatu. Ya kayak apa ya bilangnya? Kalau kalau nggak sesuai sama stereotipnya mereka pasti kayak dianggap aneh gitu ya. Kayak tadi contohnya misalkan cowok rambut panjang. Pasti mereka mikirnya, wah ini apa, cowoknya ini nggak rapi lah, atau mungkin nakal, atau mungkin semrawut hidupnya, mungkin bisa dibilang kayak gitu. Ya, bisa juga kalau menurut saya sih stereotip itu kayak ya pemikiran orang yang udah paten dan mungkin sedikit-sedikit bakal dihubungkan dengan itulah ya. Ya hampir sama lah Ah jawaban ya, kita. betul betul. Ya kita ternyata kompak Betul, lah betul. ya dengan jawaban-jawaban kita. Lumayan bagus. Kita saling melengkapi lah bisa dibilang. Oke. Tapi Nah, tapi Eh, tapi bentar ah, dulu. Kalau menurutnya Pak RT, ah, kalau stereotip itu kayak ini misalnya, ada pendeta. wah, Pendeta ini stereotipnya biasanya gimana? waduh, kenapa kok tiba-tiba ngomongin pendeta? Masih pagi Ya, loh, Mat. aduh, banyak ini yang ngomongin Oke. pendeta tuh harus begini-begini tuh. Coba kalau Pak RT gimana? Kalau menurutku, waduh, Aduh, berdosa apa gimana? lagi saya hari ini? Kalau pendeta sih biasanya, kalau stereotip saya ya, kalau stereotipku tuh pendeta itu Hmm. biasanya alim, biasanya orang yang suci banget lah di gereja, dikit-dikit ke gereja, dikit-dikit ke gereja. Ya, saya mau bilang lebih, cuma aku takut. Hmm. Jadi mungkin itu dulu lah ya. Boleh. Direm. Eh, kok tanya ke aku toh? Mas Hansip juga ditanya dong. Mas Didan juga Oh ditanya. iya, gimana nih? Mas Hans, gimana ini Mas? Ya, sama lah. Kurang lebih namanya berita stereotipku pribadi pasti kayak orang itu kalem, kayak kalau ngomong itu kayak tertata gitu, nggak yang kayak teriak-teriak atau mungkin bahasanya yang aneh-aneh. Ya kayak gitulah kurang lebih. Oh iya, kita kalau ngomong ini hati-hati sekali ya. Iya dong. Sensitif Harus, kalau sekali, enggak weh. kita dicekal. Mau kita Iya, dicekal. Kita jangan. masuk bui. Tapi tahu nggak ada pendeta itu yang rambutnya panjang. Ada loh yang bertato juga. Terus dia nggak berpakaian kayak pendeta gitu. Jemaatnya malah nggak, bukan jemaat-jemaat gereja malah. Mereka Gimana gitu? jemaatnya itu ada yang, jadi ada, aku lupa di mana tempatnya, tapi aku pernah Hmm. baca kalau ada seorang pendeta itu dia tatoan. Terus dia bajunya nggak selayaknya kayak pendeta kayak biasanya di gereja gitu kan. Terus dia rambutnya juga panjang. Nah, jemaatnya ini yang unik itu jemaat di daerah tempat pembuangan sampah gitu, warga yang di sekitar situ. Jadi dia Ya, mengutarakan Injilnya di sana. Itu gimana menurut kalian berdua, gimana itu? siapa dulu nih? Pak Gimana ya? Hansip, Pak Hansip, Pak Hansip dulu, Pak Hansip dulu, Pak Hansip dulu. Jangan saya terus, saya capek.
Padahal baru Ya, bentar juga. ya gimana ya sebenarnya stereotip itu kan kayak pandangan. Kalau menurutku sih stereotip itu kayak pandangan umum kalau aku bilang. Jadi misalkan ya umumnya pendeta itu yang berpakaian sopan, terus kata-katanya sopan, tertata, terus mungkin rapi dan sebagainya. Umumnya kayak gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan gitu loh untuk ada mungkin pendeta lain atau pendeta-pendeta yang mungkin punya tato atau mungkin rambutnya gondrong dan sebagainya. Nggak menutup kemungkinan karena ya tergantung ini juga kan, tergantung mungkin tempatnya di mana atau mungkin asal usulnya dia. Bisa jadi sebelumnya itu dia memang udah terlanjur tato. Tato kan kalau zaman dulu kan kelihatannya tato itu permanen semua, nggak ada yang semi permanen atau yang bisa dihapus gitu. Jadi ya mungkin nggak bisa udah kadung tatoan nggak bisa dihapus, jadi ya mau gimana lagi. Mungkin sih kayak gitu sih kalau aku. Oke, Nah, kalau Pak RT nih. kalau aku sih sebenarnya ya itu insight baru ya, maksudnya kayak ada pendeta juga yang aku tahu sih, ada pendeta juga ya gak cuma ke gereja atau ada yang suka bulu tangkis. Bahkan aku baru ingat kalau saya juga bermain bulu tangkis dengan teman saya Romo. Aku baru Romo ingat. Alan. Iya, jadi nggak cuma mampir ke gereja doang sih sebenarnya ya. Ada beberapa Romo yang seperti begitu. Tapi juga ada beberapa Romo atau pendeta yang sering juga kayak misal tahu kan ada yang Romo atau pendeta yang suka naik gunung. Terus ada lagi Betul. yang suka mungkin ya kayak tatoan itu rambut gondrong. Saya tahu sih, aku tahu sih orangnya kayak gimana, tahu sih. Nah, ngomongin tentang Romo atau pendeta ya tadi kalau Matias bilang, nah berarti kan itu yang di dekat kita nih. Nah, kalau misal kita sendirilah, gak usah jauh-jauh tadi pendeta, kalau kita Ya. sendiri. Kalau Didan dulu deh, Didan, Pak Ansip. Stereotip Gimana? apa sih yang pernah kamu alami? Atau ya pernah kamu tahu lah gimana orang anggap kamu, mungkin kamu dibilang, kamu pemalas, atau apa gitu. Apa ya? Masih mikir? Kalau yang ku alami sendiri mungkin ini sih, mungkin nggak akunya nggak peka gitu ya kayak gimana. Tapi kalau untuk orang lain gitu yang tak tahu atau yang ya pernah tak lihat gitu, kayak apa ya? Kayak misalkan nih orang ngerokok, pasti pikirannya gak bener tuh orang. Kalau udah ngerokok pasti orang itu gak bener, kayak hidupnya itu kacau lah, kayak apa namanya? Kayak masa depannya suram lah. Yes, kayak gitu deh. Kalau ke aku sendiri misalnya stereotip orang lain ke aku bukan nggak pernah merasakan ya. Kayak mungkin aku aja yang nggak sadar paling ya. Mungkin gitu. Kalau Pak Matias, Mas Matias, saya bingung mau manggil Pak atau Mas ya. Ya udah Matias aja deh, Mas. Matias. Kalau Matias. Iya. Kalau saya ini udah lama ya mungkin ya. Karena saya tuh aktif di kelas, kebanyakan nanya. Jadi kebanyakan kepo sama pertanyaan guru itu. Jujurnya itu karena saya nggak dengarkan gurunya, makanya saya nanya terus sama dosen itu. Ketahuan, buka aib dia. Iya, bukan karena saya pinter dan saya pengen mengerti. Karena saya nggak ngeliatin materinya aja, udah. Karena itu saya nanya. Tapi teman-teman ngertinya saya tuh orangnya pandai, saya pintar. Tapi nyatanya enggak, karena saya nggak ngerti aja. Daripada ditanya Liatin mending nanya materi. duluan ya. Malu Iya, bertanya itu sesat di jalan. itu paling aman itu. Tapi kalau banyak tanya juga agak malu-maluin, walaupun Matias juga sebenarnya tanya juga gara-gara gak paham. Betul. Ya gimana lagi? Ya, tapi demi nilai kan ya, demi orang. Anda, Toh ya. saya punya pepatah. Oke. Anda tidak perlu jadi pintar. Anda hanya perlu aktif dan caper ke dosen biar nilai Anda bagus. Bisa. Itu pepatah Einstein ya. Iya. Boleh. Waduh. Nanti dicoba. Ya mungkin saudara Didan mungkin bisa melakukan itu ya. Mungkin ya nanti mungkin saya terapkan. Waduh, seru. Kalau aku sih
stereotip ya biasanya kalau saya justru kebalikannya Matias sih. Kalau Matias karena sering ditanya dipikir pintar, orang-orang lihat saya dipikir pintar. Padahal ya wadidaw, nggak pintar juga. Tapi mungkin gara-gara ya ini ya yang sering kali orang salah pikir ya, aku nggak tahu benar atau salah ya. Cuma mungkin kalau misal stereotipnya kalau orang itu dianggap baik ya orang itu bakal bantu siapapun. Padahal juga kalau bantu siapapun juga ya kan yang harus mikir-mikir. Masa orang lagi punya utang 90 juta dengan keadaan kita sekarang mau membantu kan juga nggak mungkin kan. Jadi itu sih kalau aku. Nah, tapi kalau Tedan tadi tentang rokok, kalau Matias tentang karena nanya dianggap pintar, kalau saya dianggap orang baik. Kalau menurutmu sendiri, stereotip yang lain itu apa sih? Selain itulah, katakanlah di luar sana. Siapa dulu? Aku dulu ya. Kalau aku sih contoh. Baru pertama kali loh, seorang caster mempersilahkan dirinya sendiri. Nggak apa-apa. Beda dari yang lain kan ini kan memang. Nah, silakan. Boleh. Nah, kalau menurutku stereotip yang lain itu contoh. Biasanya nih, cewek kalau dandan lama. Terus kalau misal kamu minum minuman keras, artinya kamu itu orang nakal. Terus rambut gondrong itu dipikirnya orang yang malas. Terus ada lagi nggak? Kalau menurut Matias. Kalau menurutku itu orang yang kalau di sekolah itu suka ya tidur. Orang yang di sekolah suka yang tidur itu biasanya nilainya jelek. Tapi teman saya nilainya 90, 100 dong. Bagaimana itu? Waduh, orang Madura ya? Wah, Macem Anda. iya. Wah, itu mungkin tidur sambil nyontek gitu. Ke bawah dia lihat ke bawah nyontek. Baca buku. Ya. 100. Bisa. Terus satu lagi nggak Matias? Ini sih kayak wanita itu malah. Wanita itu biasanya berdandannya lama, nggak bisa cepat gitu kan. Tapi emang itu stereotip nggak sih? Kayaknya nggak. Bukan. Nggak tahu ya, kurang tahu juga ya. Oh, apa itu stereotip saya ya? Waduh. Nah, berarti harusnya masuk ke saya tadi stereotip saya ya. Kan? Ya harusnya masuk ke stereotip saya ya. Oh. Iya. Berarti menurutmu bukan cewek nggak dandan lama ya? Enggak, itu fakta itu menurutku. Ya udah, berarti stereotip saya juga termasuk fakta. Tapi ya nggak bisa dibilang stereotip juga sih ya. Benar. Kalau Mas Idan, bentar. Kalau Anda kan bukan karena lama, karena Anda malas saja ingin mengulur-ulur waktu, makanya lama. Bukan gitu. Masalahnya kalau dandan di mobilnya kena bedak, kan jadi rusak AC-nya jadi rusak, terus kita kena TBC gara-gara menghirup bedaknya. Ya. Kalau Didan malah ngomong cewek gitu. Makanya. Kalau aku apa ya? Ini sih paling berhubungan sama cewek juga kali ya. Kalau dia itu rambutnya pendek tuh. Pendek banget ya, bukan pendek bahu. Kalau sebahu masih normal lah, tapi kalau pendeknya banget mungkin setelinga atau bahkan kayak rambutnya cowok gitu ya. Pasti dibikinnya itu tomboy dalam arti itu sama sekali nggak ada sisi ceweknya gitu loh. Dipikir bener-bener kayak cewek yang jadi cowok, padahal ya mungkin dia sedang aja rambutan sampean apa model kayak gitu. Ceweknya suka rambutan. Kayak gitu sih kalau aku. Ya, tapi ada juga nggak sih yang kayak stereotip lain? Kalau contoh lain mungkin apa ya yang baru-baru ini yang contoh keluarga COVID ya, maaf ya, yang keluarga kena kasus COVID lah ya, misal kayak apa ya, kayak yang kena COVID itu dikucilkan di masyarakat, terus kayak orang nggak boleh keluar, terus kayak apa ya, kayak bener-bener diasingkan nggak sih? Iya ya, kalau mereka itu kan memang
sejak awal kena COVID itu pasti langsung dikucilkan. Karena kan mereka pertama dibilang penyebar virus. Ya, itu pastilah mereka penyebar virus, salah satu sumber gitu kan. Makanya Ya, dikucilkan. Nah, yang nggak benar itu setelah mereka sembuh itu loh, atau iya setelah mereka sembuh itu, mereka dikucilkan itu kan kayak nggak benar gitu loh. Karena kan udah sembuh kan, fasenya kan udah selesai. Tapi kenapa masih nggak tetap tidak mau dideketin? Itu kayak jadi ya, pertanyaan gitu kan. benar-benar mau sakit juga salah, mau sembuh salah. Jadi Hmm. harus gimana kan ya? Iya. Harus Iya, Tapi gimana? itu kan dia. Tapi itu sih menurutku karena itu sanksi sosial ya mungkin ya. Karena mereka kan kena COVID itu kan ya tau lah kita penyebaran COVID gara-gara apa. Bisa nggak Ya, pakai masker, bisa aja mereka kumpul-kumpul, nggak mematuhi protokol kesehatan. Itu kan bisa jadi sanksi sosial untuk mereka. Tapi udahlah, kalau udah selesai fasenya sakit selesai dan sembuh itu ya udahlah. Janganlah benar. dikucilkan, kasihan. Benar, aku setuju. Karena kalau sembuh tetap dikucilkan ya, mending sakit sekalian aja dikucilkan. Kok sakit kok nanggung-nanggung kan? Tapi Sian dong nanti. serba salah kan jadinya. Jadi Iya ya sih. emang yang sekarang itu yang paling hits ya pasien COVID itu kan ya. Yang tadi udah dijelaskan Matias dikucilkan. Kalau menurut kalian sendiri selain tadi keluarga COVID ya, kalau menurut kalian sendiri gimana sih? Kayak misal gimana sih pendapat kalian? Nah, kayak tadi dijelaskan Matias, pendapat kalian tentang permasalahan ini. Kayak contoh ini kan stereotip ini nggak mungkin cepat berakhir kan, nggak mungkin bisa hilang begitu aja. Kayak tadi aku ngomong kalau cewek itu dandannya lama karena emang faktanya seperti itu yang tadi udah dijelaskan Matias. Ada beberapa yang enggak. Tapi gimana sih menurut kalian misal menghadapi permasalahan stereotip yang berbeda itu? Contoh, Mas Didan dulu. Gimana ya caranya? Caranya itu sebenarnya balik ke orangnya masing-masing, ke pribadinya masing-masing. Kan ada tuh kata-kata don't judge book by the cover. Itu ya benar dalam arti misalnya covernya cowok nih, misalnya tadi cowok gondrong atau cowok rokokan nih. Jangan kamu lihat itu rokokan, gondrong itu selalu orang yang nakal, selalu orang yang nggak benar. Bisa jadi mungkin karena dia memang suka gondrong atau mungkin dia karena suka rokok. Tapi belum tentu kelakuan lainnya, misalnya mungkin di pendidikannya atau mungkin kelakuan sifat-sifatnya kepada orang lain itu buruk juga kan enggak juga gitu loh. Maksudnya ya janganlah kita sebagai manusia saling menghakimi gitu deh. Wah, calon Mantap pendeta kan? nih Matias. Janganlah kita sebagai manusia saling menghakimi. Saya suka kata-kata itu dari Bagus. calon pendeta. Saya suka. Jadi quote ya nanti ya. Jadi quote saya. Ayat berapa itu? Waduh. Nggak tahu. Nggak tahu saya. Kalau Matias. Iya, kalau saya untuk ini ya, untuk menanggapi stereotipnya tentang pasien COVID sama keluarganya ini ya, menurutnya kita butuh suatu awareness memang. Kita harus bukan memperingatkan, memberitahu informasi ke masyarakat loh tentang pentingnya janganlah ngiginiin orang, ngucilin pasien COVID yang udah selesai. Karena mereka tuh ya udah apa istilahnya? Udah merasakan kesakitan gitu. Udah dicobain seperti ini dan banyak resiko ya kalau kena COVID, bisa sampai meninggal kan seperti itu. Mereka udah melalui fase-fase yang tidak enak itu, terus mereka juga mengerti, ya udahlah, jangan ditambah-tambahin masalahnya. Kayak gitu. Harus memperingatkan orang-orang lah, diedukasi lah. Kayak gitu. Keren. Tapi emang Calon pemerintah. Tapi emang Matias ini kelihatannya orang yang suka mengayomi, orang yang suka ya bisa lah mengayomi semua orang, bisa. Bagus. Calon Bupati 2013. Kan udah kelewat 2013. Lewat dong. Kelewat. 2043 aja. Waduh. Masih itu kayaknya. Waduh. Tapi emang kalau stereotip ini karena emang nggak bisa berakhir ya, gimana kalau
kalau menurutku ya yang penting bisa menghargai satu sama lain sih, nggak saling menjudge satu sama lain. Kayak misal pasien COVID sembuh juga sering dikucilkan, justru bukan nambah seneng sembuh tapi makin nambah stres. Stres lagi. Iya, kayak kasusnya tahu nggak sih yang di India, terus tiba-tiba bunuh diri gara-gara di lockdown, terus ada ya pasien COVID juga bunuh diri. Ya saya memberitahu Mas Didan, Mas Oh yes. Hansip, Terima saya kasih. memberitahu, kenapa Anda Terima bilang kasih. nggak tahu? Terima kasih. Ini dari kemarin Mas Hansip saya seneng ngeyel ini. Ada. Nah, jadi Lanjut. emang harus menghargai sesama sih ya yang penting. Nah, kalau menurut kalian, terakhir. Apa? Nah, tadi kan aku udah ngasih, ternyata kalimat kunci saya juga berguna, menghargai pendapat. Tapi kadang ada beberapa orang yang ya udahlah ini kan pikiranmu nanti. Ini kan aku, kamu nanti. Nah, gimana caranya kalian untuk bisa menghargai pendapat orang lain supaya ya no hard feeling lah satu sama lain. Tahu kan ya no hard feeling. Nah, gimana caranya? Matias dulu. No hard feeling. Yap. No hard feeling. No Nah, itu tidak. Hard itu keras. Feeling itu perasaan. Berarti apa? Oke. Heart, HURT, tidak menyakiti orang lain. Oh, aduh, salah ternyata. Iya kan, heart kan? Iya. Ya. Apa tadi pertanyaan? Ya. Ulang. Enggak. Makanya dia saya sering tanya dosen-dosennya ini ya. Oh, iya. Gladi resik. Nah, kalau menurut ya kita sapa editor. Editor kalau mau ketawa aja ya. Jangan ditahan-tahan. Ya, kalau menurut saya apa ya? Ya kita memang harus menerima gitu loh. Toh kalau kita menerima itu bukan berarti kita benar-benar menerima sepenuhnya. Tetap aja kita kasih masukan. Tapi nggak gini loh. Dia ngomong tapi kita bilang tapi nggak gini juga loh. Ada. Kita kasih pengertian lain yang lebih masuk akal. Nggak masuk di akal, mungkin dia bukan manusia gitu aja kita anggapnya. Nah, terus kalau Mas Didan, Mas Hansip, yang tadi ngeyel terus dibilangin ngeyel. Apa kalau menurut Mas Didan? Ya, biar tidak menyakiti perasaan orang lain ya, sih. Kalau misalnya kita punya pendapat sendiri atau pemahaman sendiri gitu dan bertentangan sama orang lain, kalau mau diutarakan ya nggak apa-apa, tapi ya mungkin pemilihan katanya juga harus yang bagus, yang baik, yang nggak menyakiti orang lain, ataupun misalnya pendapat kita di debat lah istilahnya. Ya udah, nggak usah kayak cari siapa benar siapa salah, karena namanya pemahaman orang itu kan pasti beda-beda dan belum tentu kamu sendiri yang benar gitu loh. Jadi ya gitu aja sih. Wow. Tapi jangan kayak jadi sobat tit. Aduh, disensor sendiri ya. Sepertinya Matias tidak ingin merepotkan editor. Bagus. Editor dia berjiwa baik. Emang seperti mengayomi kan? Betul. Calon bupati, amin. 2034 ya. Nah, 2034. Jangan 2013 kelewat. Kan travel. Kalau mungkin terakhir dari aku sih ya, pendapat orang lain juga patut didengar lah. Mungkin kita nggak pernah tahu apa yang kita lakukan, kita nggak pernah tahu apa yang kita omongkan, mungkin bisa menyakiti orang lain atau enggak, tapi perbedaan orang lain ya kadang bisa jadi masukan juga buat kita, dan kalau menurutku sih itu patut didengar. Jadi kalau misal ada yang bertentangan ya bisa dibicarain baik-baik, jangan sampai menghakimi satu sama lain lah. Itu nggak baik. Kalau mau menghakimi satu sama lain, kita bukan kapasitasnya kita. Kalau mau menghakimi orang lain, kita lebih baik ke meja pengadilan. Nah, kita bisa menghakimi satu sama lain, pengacara. Betul. Nah, lebih resmi juga ya. Iya, lebih resmi, lebih formal dan lebih tertata kan daripada kita berantem sendiri nggak jelas kan. Repot. Nggak terasa ya sudah. Kita semua capek ngomongin ini, kita semua letih, udah bosan juga ngomongin stereotip, karena emang stereotip ini gak bakal berhenti ya.
dari pemikiran orang-orang, nggak bakal hilang. Jadi buat para tetangga, kalau misal kalian punya pemikiran atau masukan tentang apa yang orang lain pikirkan, atau mungkin kalian ingin menceritakan stereotip yang pernah kalian alami lah sendiri, kayak contoh tadi Mas Idan pas hansip saya, itu kalau misal orang rokok ternyata dianggap nakal, terus atau mungkin orang minuman keras juga dipikir dia orang yang nggak jelas, padahal minuman keras es batu juga keras. Atau mungkin yang lain, kalian juga bisa langsung DM ke Instagram dari Ayo Produksi, atau mungkin langsung bisa DM ke asisten saya, Tata, yang orangnya masih pergi, orangnya masih mengurusi kepentingan. Jadi bisa langsung ke DM ke Instagramnya @birgitata, atau mungkin langsung ke Pak RT saya sendiri. Oh, saya lupa kalau saya Pak RT. Pak RT, Waduh. langsung aja ke @richardkurniawan88, atau mungkin kalian bisa langsung chat aja ke Didan atau Matias, bisa cerita aja tentang stereotip yang pernah kalian alami selama ini. Tapi nggak cuma itu. Nah, juga jangan lupa subscribe. Nah, saya nggak bisa baca subscribe. Subscribe dari kok IG sih, channelnya Ayo Produksi di YouTube. Apa Mas Hansip namanya? Ayo Produksi. Ya, wow, sungguh mencengangkan Iya, sekali kan ya namanya Ayo Produksi. Memang namanya kan Ayo Produksi, memang benar channelnya. Dan jangan lupa juga dengarkan kita nggak cuma di YouTube, nggak cuma di Instagram juga, kita juga ada di Spotify dengan kode name apa, Mas Hansip? Podcast Pak RT. Podcast Pak RT bisa kalian cari di Spotify, YouTube, dan Instagram. Oke, mungkin sekian dari kami stereotip ini ya. Dan semoga bisa bermanfaat juga ke depan. Ya, mungkin sampai situ dulu podcast kali ini. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya dari podcast ala kadernya Pak Richard dan Tata. Dadah! Bye-bye.